Kita perhatikan di samping huruf hamzah termasuk kepada huruf izhar halqi. Maka tanwin berjumpa hamzah hukumnya izhar halqi. Perhatikan lagi di samping huruf fa termasuk kepada huruf. Kemudian di sini huruf mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan di samping hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang kita fokus yang di nomor 3-nya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Di sini kami akan terus berupaya untuk membantu saudara semuanya yang memiliki niatan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'an, masih terbata-bata, bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian juga yang belum memahami ilmu tajwid, semoga bisa secepatnya memahami ilmu tajwid dengan sangat-sangat mudah. Mari terus kita sama-sama belajar, karena dalam menuntut ilmu itu tidak ada kata terlambat saudara semuanya. Kita kali ini akan belajar membaca Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan ini, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 182. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelah itu kita bahas bersama-sama tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kha. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin ada 3. Baris 2 di atas namanya fathah tain, yang nomor 1 itu. Yang nomor 2, baris 2 di bawah namanya kasrah tain. Dan yang satunya itu namanya dhammah tain. Kalau kita membaca Al-Quran, pokoknya setiap berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kha. Maka kita perhatikan huruf kha ini huruf apa begitu. Kita lihat di samping, huruf kha termasuk kepada huruf izhar halqi. Nah, maka nun sukun berjumpa dengan huruf kha, hukumnya adalah izhar halqi. Jadi dia dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja, jangan dipanjangkan. Nah, jadi kita baca faman kha, pendek saja, jelas. Jangan dibaca seperti ini. Faman kha, nah, itu salah. Itu namanya didengungkan. Nah, tidak didengungkan. Jadi kita baca jelas, tidak berdengung. Faman kha, seperti itu ya. Nah, kemudian huruf kha dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, maka dia dibaca panjang.
Ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf kha. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, dan di sini yang kita jumpai huruf kha begitu. Tapi di belakangnya sini boleh huruf apapun itu. Baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Kalau baris satu ke bawah disebut juga dengan tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Kalau seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Nah, kalau seperti ini disebut juga dengan ini tanda sukun. Nah, kalau seperti ini atau biasa disebut juga dengan tanda huruf mati seperti itu. Nah, ini khamat mad tabi'i. Mad tabi'i itu biasa disebut juga dengan mad asli. Nah, panjangnya itu 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah, kira-kiranya itu 2 ketukan, 1 2. Nah, jadi kita panjangkan kira-kira 2 ketukan. Kha seperti itu. Kha faman khafa mim. Nah, nun sukun berjumpa dengan huruf mim lagi. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan, sudah kami jelaskan tadi di sini. Pokoknya setiap berjumpa dengan nun sukun atau setiap berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita harus perhatikan huruf di depannya. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada huruf mim. Nah, nun sukun. Perhatikan di depannya huruf apa? Di depannya huruf mim. Kita lihat di samping. Huruf mim termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara bacanya dimasukkan kemudian juga didengungkan. Apanya yang dimasukkan begitu. Jadi bunyi nun sukun ini dimasukkan ke huruf mim. Nah, dileburkan. Nah, jadi huruf nun ini ada, tapi dia dianggap tidak ada kan? Karena dia langsung melebur ke huruf mim. Jadi kita baca mim, jangan dibaca minmu, jangan, tapi dibaca mimmu. Nah, tapi digunakan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, mimmu, nah, kita panjangkan seperti itu. Mimmu, nah, kita tahan suaranya, kita panjangkan. Jangan dibaca seperti ini, mimmu, nah, itu kurang dengungnya, tapi didengungkan. Mimmu, nah, kita panjangkan sejenak. Nah, idgham bi gunnah. Kemudian mu dibaca panjang. Ini mad tabi'i. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah itu, yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun seperti ini, huruf waw atau huruf wawu. Nah, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, jika di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang posisinya tepat berada di belakang huruf waw, maka dia dibaca panjang. Nah, maka mu ini dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca dhammah, posisinya tepat berada di belakang huruf waw ini. Nah, ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, 1 2. Mim musil. Nah, kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf jim. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan apabila berjumpa dengan nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin. Nah, di sini kita berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, yakni tanda baca tanwin kalau di awal tadi yang di nomor 2, yang baris 2 di bawah, atau kasrah tain atau tanwin kasrah seperti itu. Berjumpa dengan huruf jim. Nah, perhatikan di samping huruf jim atau huruf ja ini termasuk kepada huruf ikhfa hakiki, dan dia tergolong kepada ikhfa hakiki awsat. Nah, karena makharijul huruf nun dengan huruf jim itu dia di tengah-tengah, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Nah, mana huruf nunnya? Ini yang ini kan tanwin nih. Sil, nah, ada nunnya ada di ujungnya. Nah, nunnya itu kalau dengan huruf jim ini dia awsat. Nah, jadi tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, di tengah-tengah begitu. Maka disebut ikhfa hakiki awsat. Nah, kemudian karena dia awsat, maka kadar samar dan kadar dengungnya dia itu seimbang begitu. Nah, jadi kita baca. Nah, kemudian ikhfa hakiki ini juga didengungkan. Mim mu sil. Nah, kita panjangkan sejenak seperti itu. Janafan. Nah, kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Nah,
kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Nah, perlu untuk kita ingat kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan alif yang memiliki tanda baca seperti ini, baik itu ke atas atau ke bawah atau dhammah begitu ya. Nah, maka itu adalah huruf hamzah. Kalau ada alif yang memiliki tanda baca itu adalah huruf hamzah. Karena kalau huruf alif dia tidak bisa memiliki tanda baca, tidak bisa memiliki harokat. Seperti ini alif nih. Tapi kalau seperti ini hamzah nih karena dia ada tanda bacanya nih. Tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Kita perhatikan di samping huruf hamzah termasuk kepada huruf izhar halqi. Maka tanwin berjumpa hamzah hukumnya izhar halqi. Izhar dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi jangan ditahan suaranya, jangan dipanjangkan. Maka kita baca janafan, janafan seperti itu. Jangan dibaca janafan ya, didengungkan. Jangan didengungkan seperti itu. Janafan au ithman seperti itu. Kemudian di sini ada huruf waw sukun ya yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah. Jadi kalau ada huruf waw sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah atau huruf ya sukun, huruf waw sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah atau huruf ya sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah, maka dia adalah huruf lin. Ini huruf waw sukun sebelumnya ya, huruf sebelumnya gitu. Ini huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka ini adalah huruf lin. Maka dibaca au ithman. Kemudian di sini tanwin lagi berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan lagi di samping huruf fa termasuk kepada huruf ikhfa, hakiki, awsat lagi. Maka penjelasannya sama dengan yang ini tadi. Disamarkan, didengungkan. Au ithman, au ithman. Seperti itu. Kita panjangkan sejenak. Huruf ya sukun sebelumnya memiliki tanda baca fathah, maka ini huruf lin lagi. Nah, kalau huruf lin pada huruf ya sukun kita harus hati-hati membacanya. Cara bacanya itu dilunakkan, mudah gitu, jangan sampai condong ke e. Jangan kita baca bainahum, jangan bainahum. Kadang ada kesalahan-kesalahan yang sering kita temui di lapangan itu ketika huruf lin, yakni yang huruf lin pada huruf ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah seperti ini, dibacanya itu karena mungkin dia tidak sadar begitu, kurang memperhatikan, jadi dicondong ke e. Misalkan ini dibaca bainahum, itu salah. Bainahum, jangan bainahum seperti itu. Kemudian di sini huruf mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan di samping hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang kita fokus yang di nomor 3-nya itu. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, ini huruf mim sukun nih, di depannya sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, di depannya huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim di depannya sini, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Maka dia dibaca jelas, tidak berdengung, jadi jangan dipanjangkan. Maka dibaca pendek saja. Bainahum fala. Jangan dibaca seperti ini. Bainahum fala. Jangan. Pendek saja. Bainahum fala. Seperti itu. Kemudian la ini namanya mad jaiz munfasil. Nah, sekarang kita lihat dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif nih benderanya nih. Di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif, di belakang alif ada huruf lam dan dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf lam dibaca panjang. Nah, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah, nih huruf hamzahnya nih. Nah, tapi dia di lain kalimat begitu. Sehingga namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu adalah mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kalimat. Atau bisa kita pahami juga karena mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kata begitu. Kalau dari segi kalimat dia sudah di lain kalimat. Kalau kita lihat dari kata dia sudah di lain kata seperti itu. Mad jaiz munfasil
fasil. Panjangnya itu 4 hingga 5 harokat. Nah, kira-kiranya 4 ketukan, 1, 2, 3, 4. Boleh juga 5 ketukan, boleh juga gitu. Kira-kiranya 5 ketukan atau 5 harokat. Nah, fala itsma alaih. Nah, kemudian di sini ada madlin. Kalau tadi di sini itu huruf lin, di sini tadi mana tadi itu? Nah, di sini huruf lin. Nah, di sini ini madlin. Nah, karena ada huruf lin yang berjumpa dengan huruf yang disukunkan. Nah, maka huruf lin berubah menjadi madlin. Nah, jadi ada huruf lin, ada juga namanya madlin seperti itu. Madlin itu biasa disebut juga dengan madlayin. Nah, kita perhatikan di sini. Ini ada huruf ya sukun, sebelumnya memiliki tanda baca fathah nih. Nah, kemudian ini kan huruf lin, berarti nih huruf ya sukunnya ini huruf lin karena sebelumnya memiliki tanda baca fathah. Kemudian huruf linnya berjumpa dengan huruf yang disukunkan, yakni huruf H. Ini kan kita baca alaih, nah, gitu. Kalau kita berwaqaf di huruf H, kita baca alaih, bukan alaihi tapi alaih, seperti itu. Sehingga ini namanya madlin. Madlin itu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Nah, madlin. Nah, jadi perlu untuk kita ingat. Nah, alaih. Nah, kita panjangkan seperti itu. Atau mau kita panjangkan lebih daripada itu juga boleh. Alaih. Kenapa ini kita baca alaih? Ketika kita berwaqaf ya, atau memutus bacaan atau berhenti begitu, tepat di huruf H, maka kita baca alaih. Jangan dibaca alaihi, jangan. Jadi setiap kita berwaqaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan begitu. Ini kita berwaqaf tepat di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang, maka huruf H kita sukunkan atau kita matikan, maka dibaca alaih begitu. Di atas ini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Maksudnya itu al-waqfu aula itu berwaqaf lebih utama daripada diwasalkan. Nah, begitu. Jadi memutus bacaan di sini itu lebih utama daripada kita sambung tidak berwaqaf di sini begitu. Jadi kalau berjumpa tanda waqaf seperti ini, maka alangkah baiknya kita berwaqaf atau memutus bacaan atau berhenti pada tanda waqaf ini alaih begitu. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di sini, kita teruskan bacanya, apakah boleh? Boleh, tidak apa-apa gitu. Akan tetapi berwaqaf dia lebih utama seperti itu. Kemudian di sini ada huruf non bertasydid. Nah, perhatikan di samping itu. Huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, perhatikan di bawahnya itu. Di bawahnya itu sengaja kami buat catatan itu di bawahnya, supaya saudara semua yang masih pemula tidak salah dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua non bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Jika misalkan di belakangnya kemasukan non sukun atau kemasukan salah satu tanda baca tanwin. Nah, contoh seperti ini nih. Ini non sukun nih. Mohon maaf, ini mim bertasydid nih. Tapi ini bukan gunnah musyaddadah karena kemasukan huruf non begitu. Makanya kami buat catatan di bawahnya itu. Jadi gunnah musyaddadah itu apabila ada huruf non bertasydid atau mim bertasydid, kemudian di belakangnya itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasrah atau dhammah, maka itu adalah gunnah musyaddadah. Ini non bertasydid nih, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Nah, berarti non bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah begitu. Tapi kalau ada orang bertanya, nun bertasydid, mim bertasydid, apa hukumnya? Jawab saja gunnah musyaddadah begitu. Tidak perlu dijelaskan catatan di bawahnya, itu tidak perlu. Karena itu untuk memahamkan saudara semua saja yang masih sangat yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid seperti itu. Gunnah musyaddadah, cara bacanya digunakan itu didengungkan. Jadi kita tahan sejenak suaranya, kita panjangkan. Innallah seperti itu. Kalau kita baca seperti ini, innallah, jangan dibaca seperti itu. Kurang, kadar gunnahnya kurang. Nah, kita lebih panjangkan lagi. Innallah seperti itu.
Kemudian di sini ada kalimat Allah nih. Nah, perlu kita ingat setiap kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan kalimat Allah nih, kalimat Allah sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau dhammah. Dan yang kita temui di sini tanda baca fathah. Apabila ada kalimat Allah, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas seperti ini. Maka kalimat Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Jadi ini dibaca innallah, jangan dibaca innallah, jangan, tapi dibaca innallah seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf lam. Perhatikan di samping, huruf lam termasuk kepada huruf syamsiyah. Jadi alif lam berjumpa dengan huruf lam, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena kenapa dia disebut idgham? Nah, karena huruf lamnya ini dia kan tidak dibaca nih. Langsung melebur ke huruf lam yang di depannya. Kan di sini tidak ada tanda bacanya huruf lamnya ini. Innallah seperti itu. Kemudian kalimat Allah dibaca panjang, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini di atas kalimat Allah ada alif kecil, maka kalimat Allah dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Innallah seperti itu. Nah, kemudian untuk catatan pengetahuan saja, kalau misalkan nanti saudara semuanya mungkin membuka Al-Qur'an di internet, atau misalkan semoga saudara semuanya bisa pergi umrah dan haji ke tanah suci, kemudian ketika di sana membuka Al-Qur'an, di atas kalimat Allahnya tidak ada alif kecil seperti ini, maka kalimat Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya kalau Al-Qur'an Mushaf Madinah itu di atas kalimat Allahnya ini tidak ada alif kecil seperti ini. Nah, tapi kalimat Allah harus tetap dibaca panjang seperti itu. Innallaha ghafur. Fu dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di tengah yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf wawu sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wawu sukun apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka fu dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Ghafurur rahim. Kemudian huruf ra. Huruf ra ini ada 2 nih. Kedua-duanya huruf ra ini dibaca tebal, dibaca tafkhim. Ini huruf ra dibaca tebal karena dia memiliki tanda baca dhammah tain nih. Huruf ra ini dibaca tebal karena dia memiliki tanda baca fathah. Maka kedua-duanya dibaca tafkhim, dibaca tebal huruf ra-nya ini. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ra, hukumnya idgham bila ghunnah. Cara bacanya itu dimasukkan tapi dia tidak didengungkan. Kalau bila ghunnah dia tidak didengungkan, kalau bil ghunnah yang didengungkan. Jadi yang dimasukkan nih tanda bunyi tanwin ini. Jadi dibaca rur rahim, jangan run rahim, jangan run, jangan, tapi rur rahim begitu. Tidak didengungkan, jadi jangan dipanjangkan, pendek saja. Rur rahim seperti itu. Him dibaca panjang. Ini mad arid lis sukun, tapi sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, di belakang ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka hi dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan seperti itu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf mim. Kenapa disukunkan? Kalau kita berwaqaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan, begitu. Makanya kita baca rahim, jangan rahimun, tapi kita baca rahim seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim.